Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aprianti dengan NIM 17070013 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Simbolik melalui Kegiatan Permainan Puzzle Telur Pintar pada Anak Kelompok B di Kober Az-Zahra. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Profesor Dr. Haji Eis Eti Rohaiti MPD, dan dosen pembimbing dua saya, Ibu Emma Aprianti MPD, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun hal-hal yang akan saya bahas diantaranya latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yakni simpulan. Yang pertama yakni ada latar belakang masalah. Yang pertama yakni tentang COVID-19. Virus corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik dalam waktu singkat saja. Namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sana-sini dan diberitakan secara masif di seluruh dunia. Media cetak maupun elektronik di seluruh dunia memberitakan tentang COVID-19 ini. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown guna mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan pembatasan sosial skala besar atau PSBB diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melaksanakan PSBB, maka segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sementara hingga pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada bulan Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online atau daring yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Guru bisa melakukan kegiatan daring ini dengan beberapa media, yakni handphone atau laptop. Guru juga dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama ketika akan menggunakan grup di media sosial seperti contohnya yaitu aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pasal 10 ayat 1 tentang perkembangan kognitif adalah berpikir simbolik. Mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya berbagai benda dalam bentuk gambar. Berpikir simbolik merupakan kemampuan dalam mengenal lambang bilangan 1-10, serta lambang huruf vokal dan konsonan, serta juga pola dan juga warna. Anak usia dini penting sekali mengenal lambang bilangan, warna, dan bentuk-bentuk geometri, karena pada usia kelompok B atau usia 5-6 tahun pertama merupakan periode subur bagi pertumbuhan otak manusia, sehingga mencapai kurang lebih 2/3 dari ukuran otak orang dewasa. Anak-anak yang sudah mengenal satu dan banyak kemampuan matematikanya lebih baik dengan kegiatan berpikir simbolik ini juga dapat mendorong kemampuan intelektual anak dan mengembangkan kemampuan berpikir matematis anak. Pada skripsi ini, peneliti ingin meningkatkan berpikir simbolik anak melalui permainan puzzle telur pintar. Dalam pembelajaran, guru menggunakan langsung aktivitas bermain sebagai metode pembelajaran bagi anak. Dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan berpikir simbolik anak, guru mengarahkan anak untuk mengikuti permainan puzzle telur pintar atau patepin agar anak lebih berkembang dalam aspek perilakunya maupun kemampuan kognitif anak tentang berpikir simbolik.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menemukan masih ada anak yang mengalami kesulitan belajar berkenaan dengan pembelajaran matematika melalui konsep angka yang diajarkan guru di Kober Az-Zahra, Kecamatan Cicalengka. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan klasikal anak dalam memahami aspek-aspek awal mengenai lambang bilangan anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan, warna, serta bentuk-bentuk geometri dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan media permainan yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Salah satunya itu ya tadi adalah permainan puzzle telur pintar. Metode yang diharapkan menarik ini yaitu metode bermain puzzle telur pintar Patepin untuk anak kelompok B di Kober Az-Zahra. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dunia anak adalah dunia identik dengan bermain. Sehingga ketika menyadari hal tersebut, seorang guru dapat menjadikan permainan tidak hanya sekedar menjadi alat yang bersifat menghibur, melainkan dapat pula dijadikan sebagai alat mendidik yang paling tepat bagi anak-anak. Adapun tujuan penelitian, ada 4. Yang pertama, mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan berpikir simbolik melalui kegiatan permainan puzzle telur pintar pada anak kelompok B di Kober Az-Zahra. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan anak. Yang ketiga, mengetahui kesulitan anak. Dan yang keempat, mengetahui kendala guru dan anak. Adapun manfaat penelitian ini ada 4, yakni yang pertama bagi guru. Hasil penelitian ini dapat memberikan pembelajaran yang dikelolanya karena sasaran akhirnya adalah perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Diharapkan juga dapat mengembangkan teknik pembelajaran dan kreativitas seorang guru dalam penerapan melalui pembelajaran daring dengan permainan puzzle telur pintar. Yang kedua, yakni ada manfaat bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan motivasi belajar siswa dan pemahaman peserta didik terhadap penggunaan media puzzle telur pintar agar seluruh aspek perkembangannya meningkat, khususnya aspek kognitif yakni berpikir simbolik. Yang ketiga, ada manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah, terutama mengenai upaya peningkatan kemampuan berpikir simbolik. Yang keempat, ada manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang betapa pentingnya meningkatkan kemampuan berpikir simbolik dalam pengenalan lambang bilangan pada anak usia dini. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti juga dapat mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu ada subjek penelitian, yakni dengan subjek 8 anak. Di antaranya 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selanjutnya ada instrumen penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk prosedur penelitian, saya menggunakan tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Skenario dan implementasi. Adapun skenario di sini di penelitian saya yaitu penyusunan RPP, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, evaluasi atau penilaian. Di sini RPP yang saya buat yaitu dibuat selama 8 kali pertemuan yang disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan di lembaga di tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Untuk implementasi, pendidik menyampaikan kegiatan pembelajaran berbentuk video dan dikirimkan melalui platform WhatsApp kepada orang tua yang nantinya orang tua akan mengirimkan juga foto dan video kegiatan anak yang dilaksanakan secara daring. Selanjutnya ada indikator capaian perkembangan yang diobservasi. Di sini saya menggunakan indikator yang pertama, anak mampu menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Yang kedua, anak mampu mengenal konsep warna, pola ukuran, dan bentuk. Yang ketiga, anak mampu menggunakan lambang bilangan untuk berhitung. Yang keempat, anak mampu memecahkan masalah dalam permainan. Dan yang terakhir, anak mampu mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Dari hasil penelitian yang bisa dilihat, dari hasil penelitian dari pertemuan 1 sampai 8 kali pertemuan,
Pada data terakhir dari pelaksanaan kegiatan permainan puzzle telur pintar dapat ditarik kesimpulan pada pertemuan ke-8 dari semua indikator pencapaian berkembang sesuai harapan sebesar 72,5% dan berkembang sangat baik sebesar 27,5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anak sudah mencapai kompetensi dasar pada aspek kognitif terutama kemampuan berpikir simboliknya. Untuk respon guru dan anak, hasil observasi dan wawancara respon guru dan anak umumnya sangat positif. Peserta didik menyukai kegiatan menstimulasi berpikir simbolik menggunakan permainan puzzle telur pintar atau PT-PIN. Anak-anak dan guru sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini. Adapun kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kesulitan yang dialami salah satunya karena proses pembelajaran daring yang menyulitkan guru mempersiapkan media pembelajaran dan anak-anak beserta orang tua yang kurang memahami materi yang diajarkan. Selebihnya terkendala jaringan-jaringan internet saat proses pembelajaran daring karena ada beberapa orang tua yang akses internetnya kurang memadai seperti di daerah pedesaan. Maka dari itu, hal itu menjadi kendala dalam penelitian ini. Terakhir ada kesimpulan, skenario dan implementasi menstimulasi perkembangan berpikir simbolik pada anak melalui media puzzle telur pintar dinyatakan berhasil. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya kemampuan berpikir simbolik anak ketika media tersebut sesuai dengan hasil evaluasi menurut aspek-aspek yang dikembangkan. Respon guru dan siswa terhadap pembelajaran ini adalah bahwa guru merasa terbantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir simbolik pada anak usia dini, khususnya kelompok B. Adapun respon positif dari siswa yaitu anak senang dengan kegiatan bermain puzzle telur pintar ini. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa terhadap pembelajaran ini yaitu dalam pembelajaran daring adalah sinyal internet, sarana dan prasarana, ketidaksiapan guru dan orang tua, pemahaman materi, faktor lingkungan, dan memberikan penilaian. Nah, di sebelah kiri saya bisa terlihat, di sebelah kiri saya ada dokumentasi selama pelaksanaan penelitian dari pertemuan 1 sampai 8. Terlihat anak antusias dalam pelaksanaan penelitian bermain puzzle telur pintar ini. Cukup sekian pemaparan yang telah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan pemaparan yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sebagai peneliti, dan dapat bermanfaat juga untuk kemajuan ilmu pendidikan anak usia dini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.